Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ibadah pada hari ini didasarkan atas pertolongan dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus dan di dalam pertolongan dan kuasa Allah Roh Kudus. Amin. Mari semua umat pilihan Tuhan bersama-sama kita memuji namanya yang kudus. Umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari sorga, kekalah kasih-Nya, haleluya. Interlude. Dengan sungguh-sungguh mari kita memuji Sang Kristus, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya. Selamanya puji Dia, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan Tuhan, kami boleh kembali dikumpulkan di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, pertolongan Tuhan di dalam setiap apa yang kami gumulkan Tuhan. Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh memuji kepada Tuhan, sungguh-sungguh hormat dan takjub akan Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan agar kami boleh diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pendengaran hingga pada akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan, ibadah yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silahkan duduk. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil kita yang letih lesu, yang berbeban berat, dan yang berlelah untuk datang pulang kembali kepadanya, untuk berpaling dari hidup dosa kita, agar Dia bisa memberikan kita damai sentosa. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari pada saat ini kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Ia panggil kau
Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Mari dengan sungguh-sungguh kita datang kepadanya. Amat ajaib janjinya kepada kita semua. Amat ajaib janjinya kepadamu, yang mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, yang akan beri kau sentosa pulang-pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berlelah. Sekali lagi kita katakan, pulang-pulang yang kelelahan, pulanglah. Tuhan Yesus memanggil yang berlelah, pulanglah. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan. Apa yang membuat banyak orang merasa lelah, merasa capek? Mungkin karena load pekerjaan yang sangat banyak membuat capek. Itu secara fisik memanglah demikian. Pergumulan-pergumulan hidup kita, masalah-masalah pun bisa membuat kita lelah, letih, tidak lagi semangat. Oleh karena seolah-olah kita menemukan jalan buntu, oleh karena masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sakit penyakit bisa membuat kita lelah, capek, karena harus menjalani terapi demi terapi, menjalani pengobatan demi pengobatan, membuat kita lelah, capek. Tapi saya percaya ketika ada Tuhan bersama-sama dengan kita, Dia pasti menopang dan menguatkan kita, memberikan damai, memberikan sukacita walaupun di tengah-tengah situasi yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita bergumul, membuat kita berjuang. Tapi saya yakin ada damai, sejahtera, ada kasih Tuhan yang melingkupi, yang melebihi pergumulan-pergumulan itu sendiri. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu." Kadangkala kita tidak menyadari hal yang paling membuat kita capek, lelah adalah perkara dosa. Karena kita kehilangan damai sejahtera olehnya. Kita kehilangan sukacitanya. Karena itulah yang membelenggu hidup kita. Itu yang menghalangi relasi kasih kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak mengalami berkat-berkat-Nya, tidak mengalami kelimpahan anugerah-Nya, tidak bisa merasakan kasih-Nya yang besar, oleh karena ada dosa-dosa yang menghalangi hidup kita.
sehingga kita betul-betul capek yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saat ini mari kita datang kepada Tuhan, bawa itu di hadapan Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu oleh karena dosa, oleh karena beban berat, dan aku akan berikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan di tengah kelelahan hidupmu, mengatasi dan berjuang atas kelemahan-kelemahanmu, atas dosa-dosamu. Engkau membutuhkan anugerah dan pengampunannya, saudaraku, bukan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau butuh anugerahnya. Datanglah kepadanya, kembalilah kepadanya. Tuhan, inilah kami Tuhan. Engkau tahu keberadaan hidup kami. Dan Engkau tahu kadangkala kami merasa mampu dan tidak terlihat kami orang yang lemah. Kami terlihat sebagai orang-orang yang kuat. Namun sebetulnya Tuhan, di dalam hidup kami orang-orang yang mengalami kerapuhan. Oleh sebab itu, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan kami menerima undanganmu untuk datang kembali kepadamu. Untuk datang kembali kepadamu. Karena kami butuh anugerah dan belas kasihan-Mu memulihkan hidup kami. Kami tidak sanggup berjuang sendiri ya Tuhan, tanpa kekuatan kuasa-Mu yang hadir di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah petunjuk hidup baru kita yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan gereja dari segala abad dan tempat, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur atas kasih Allah yang teramat besar, mari kita memohon akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, pimpin jalanku. Oh Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau Maha Kuasa, tanganmu memegangku. Roti sorga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku
Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Walau arus sungai Yordan sangat deras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji Dia. Ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji Dia. Ku mau puji Tuhanku. Amin. Jemaat silakan duduk. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, mengingat kembali bahwa yang terutama di dalam hidup ini adalah untuk meninggikan, memuliakan namanya. Mari kita dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar kita diberikan kerinduan untuk bisa cinta Yesus selamanya. Mari kita persiapkan hati kita, bersama-sama kita nyanyikan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sekali lagi kita katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit
kita satukan hati, kita berdoa sekali lagi. Biarlah ini sungguh menjadi kerinduan kami, bahwa kami semua, tiap kami yang Tuhan panggil untuk menjadi murid-murid Kristus, semakin sungguh-sungguh menjadikan Engkau yang terutama, semakin sungguh-sungguh mencintai Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berilah hati seorang murid, berilah telinga seorang murid yang terbuka dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang terus mengarahkan hidup kami untuk semakin cinta, semakin takut akan Tuhan, dan semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, dan persiapkan hati kami, dan secara khusus juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mohon anugerah dan kuasa Tuhan boleh menyertai pelayanan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak yang terkasih. Selamat pagi, Shalom. Di nama Tuhan kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah minggu pertama di bulan Oktober, saudaraku ya. Kita tidak terasa kita memasuki bulan Oktober di tahun 2020 ini. Saudaraku, kita masih di dalam satu rentetan tema tahunan kita membahas buku Not a Fan, dan kita sampai kepada tema itulah undangan, saudaraku, undangan. Nah, yang terkasih, berbicara tentang undangan tentunya menjadi sesuatu yang menyenangkan, sangat menyenangkan, saudaraku. Diundang itu menjadikan diri kita itu spesial gitu ya, menjadikan diri kita itu merasa terhormat, tersanjung, dihargai. Jadi kalau ada orang yang mengundang kita, itu satu penghargaan, satu kehormatan bagi kita, maka itu sungguh menyenangkan, karena mendapati diri kita bagi orang-orang yang mengundang kita itu spesial, terhormat, begitu. Kadangkala memang diundang orang-orang yang terdekat, yang kita kenal, yang mengenal kita, itu kadang-kadang sudah menjadi sesuatu yang biasa, saudaraku. Karena ya semestinya lah dia kenal saya, dia dekat sama saya, dan kalau ada apa-apa, event apa, begitu ya, ada kebahagiaan apa, pasti saya diundang gitu ya. Dan kita kadangkala sudah menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Tapi kalau nggak diundang, nah bisa marah, sudah begitu ya, bisa tersinggung, ya tersinggung, sudah bukan tersinggung, bisa tersinggung. Kok nggak diundang sih? Gitu. Padahal kan saya kenal dia, gitu, dekat sama dia, begitu ya. Padahal kalau kita diundang, biasalah gitu, karena kita merasa dekat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau diundang oleh orang yang tidak dekat, saudaraku, itu tentunya bikin surprise gitu ya, bikin surprise. Luar biasa begitu ya. Apalagi oleh orang-orang yang mungkin boleh tanda petik begitu ya, orang terkenal, orang hebat, misalnya pejabat misalnya begitu, saudaraku. Wah, itu pasti membuat suasana tersendiri gitu ya, sesuatu yang surprise bagi kita begitu ya. Maka undangan itu selalu membuat kita excited, merasa terhormat, saudaraku. Nah, hari ini kita bicara tentang undangan yang sedemikian, saudara. Nah, kalau saya di layar saya menampilkan Yohanes pasal 3:16 yang tadi kita juga baca dalam petunjuk hidup baru, saudaraku. Tentunya kebanyakan kita, saya yakin paling tidak tahu, saudaraku, mungkin nggak hafal mati begitu, tapi tahu ayat ini gitu ya, karena ayat ini selalu dan sering kali dikumandangkan dalam event-event gereja gitu ya. Kalau dulu waktu saya masih pemuda begitu, saudaraku, nah seringkali waktu Natal gitu, maju ke depan, baca ayat ini atau hafal ayat ini gitu ya. Seingat saya beberapa kali gitu ya, hampir tiap tahun mungkin baca kebagian ayat ini, Yohanes pasal 3:16 gitu ya. Ya tentunya itu tidak asing bagi kita, saudaraku. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap
orang. Perhatikan baik-baik, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas saudaraku, ayat ini menjadi ayat yang menjadi favorit bagi banyak orang, menjadi ayat emas, begitu seringkali dikatakan seperti itu. Karena ayat ini menjadi undangan untuk percaya, satu berita anugerah yang luar biasa. Allah mengasihi dunia ini dan Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang, siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, mendapatkan, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Nah, saudaraku, ini berita Injil yang luar biasa. Namun saudara, Injil yang utuh dan akurat itu sebetulnya tidak berhenti di situ, saudara. Kata percaya selalu seharusnya dibarengi dengan sebuah tindakan, itulah mengikut. Jadi Yohanes pasal 3:16 itu berbicara tentang percaya, saudara. Percaya kepada Yesus yang dikaruniakan oleh Allah, yang sudah mati di kayu salib, dan saya percaya kepadanya, mempercayakan diri kepadanya, maka orang tersebut tidak binasa tetapi mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Tapi tidak harus berhenti di situ, saudara. Maka Lukas pasal 9 ayat 23, saudaraku, Yesus berbicara kepada para muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Maka Yohanes 3 ayat 16 itu harus dibarengi dengan Lukas pasal 9 ayat 23, itu bicara tentang soal mengikut. Kedua hal ini terus berjalan beriringan seharusnya. Tidak ada kepercayaan tanpa satu keputusan untuk menjadikan diri kita pengikut Kristus. Nggak mungkin kita percaya Kristus tapi kita tidak mengikut Dia, begitu. Tidak pernah mungkin seperti itu. Maka percaya itu selalu dibarengi dengan keputusan untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam bagian ini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan menarik, saudaraku, di situ dikatakan setiap orang, tadi katakan setiap orang yang percaya, sekarang setiap orang yang mau mengikut aku itu. Artinya Yesus memang memanggil semua orang untuk menjadi pengikutnya yang sejati. Dan menarik, Yesus tidak memulai dengan daftar persyaratan macam-macam gitu ya. Daftar prasyarat yang macam-macam, saudara. Undangan untuk mengikut Yesus itu ditujukan untuk siapapun. Siapapun juga, begitu ya. Setiap orang, siapapun juga, saudara. Tidak memandang latar belakang, tidak memandang faktor usia dan sebagainya, tapi siapapun yang mau mengikut aku, saudaraku. Nah, mari kita lihat, saudaraku, satu kisah undangan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup seorang yang bernama Lewi. Dalam Lukas pasal 5 ayat 27 ayat sampai 32. Nah, saudara bisa lihat di layar. Nah, saya akan bacakan untuk saudara pelan-pelan. Ini satu kisah undangan yang terjadi dalam hidup seorang yang bernama Lewi, saudaraku. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Jadi saat itu, saudaraku, ada seorang pemungut cukai dan orang itu bernama Lewi, saudaraku, sedang duduk di rumah cukai. Artinya, ya, dia sedang bekerja di situ, saudaraku. Dan kemudian Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi itu, si pemungut cukai itu, dan kemudian dia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Orang ini yang bernama Lewi meresponi, saudaraku, dengan meninggalkan segala sesuatu dan mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya,
dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Dia tidak hanya meresponi dengan meninggalkan segala sesuatu, tapi dia juga meresponi dengan bersyukur. Dia mengadakan perjamuan besar dan mengundang rekan-rekan sejawatnya para pemungut cukai untuk sama-sama dalam undangan tersebut. Ayat 30, saudaraku, ini nampaknya sebagai hal yang biasa, saudaraku ya. Yesus memanggil seorang murid untuk mengikut, dan orang itu meresponi dengan mengikut Yesus dan bersyukur untuk itu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Mereka bersungut-sungut, padahal hak daripada Yesus untuk sebagai guru dia mengundang orang untuk menjadi pengikutnya, untuk mengikut dia begitu. Tapi respon orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut, sehingga mereka berkata, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudaraku. Nah, itu kisah tentang undangan yang luar biasa dari sang guru agung kepada seorang yang bernama Lewi itu. Lewi, siapakah dia, saudaraku? Saudaraku, namanya memang Lewi, saudaraku. Shakespeare katakan apa arti sebuah nama, saudaraku. Tapi saudaraku, di dalam nama itu biasanya ada harapan, ada doa daripada orang tua yang memberikan nama itu, saudaraku. Pasti seperti itu. Bukan hanya sekedar keren-kerenan, saudaraku, tapi ada harapan, ada doa daripada orang tua. Kenapa dia memberikan nama itu, begitu ya? Di tengah-tengah jemaat kita ada orang tua kita yang bernama Slamet, gitu ya. Tentunya pasti orang tuanya berpikir, saudaraku, supaya dia selamat terus, dan puji Tuhan sampai sekarang selamat, sehat walafiat, begitu ya. Nah, pasti ada harapan-harapan seperti itu. Ini namanya untung, bejo, begitu ya. Pasti ada doa dan harapan orang tua ketika memberikan nama, saudara, seperti itu, saudara. Saya juga namanya Agus, begitu ya, walaupun bukan lahir di bulan Agustus, begitu ya. Tetapi itulah harapan orang tua saya, begitu ya. Agus itu anak bagus, begitu ya, bukan agak gundul sedikit ya. Nah, saudaraku, jadi ada harapan, ada doa orang tua di situ, begitu ya. Dan saudaraku, kenapa orang tua daripada orang diundang Yesus itu menamakan anaknya Lewi, saudaraku? Banyak penafsir katakan memang kemungkinan besar, saudaraku, orang tua daripada Lewi ini adalah dari suku Lewi. Orang yang melayani di bait Allah, saudaraku, sejak dalam zaman Musa, begitu ya. Itu keturunan-keturunan Lewi, saudara, begitu. Maka harapan orang tua daripada Lewi ini memberikan nama anaknya Lewi supaya dia betul-betul menjadi pribadi yang berguna, yang sungguh-sungguh melayani di bait Allah, dipakai Tuhan, boleh menjadi berkat bagi umat, boleh menjadi pengantara antara umat dengan Allah, dan melayani di bait Allah. Itu harapan orang tua daripada Lewi, sehingga memberikan nama anaknya Lewi, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Memang, saudaraku, untuk menjadi seorang imam pun, saudaraku, bukan satu hal yang mudah dalam konteks saat itu, dalam perkembangan yang ada, saudaraku. Jadi pelayan di rumah Tuhan juga dibutuhkan persyaratan-persyaratan khusus. Misalnya harus hafal Taurat, harus hafal kitab ini, kitab itu, dan sebagainya, punya moralitas yang baik, dan sebagainya. Dan mungkin, saudaraku, Lewi ini tidak memadai untuk itu. Si Lewi ini tidak cukup qualified untuk itu, sehingga mungkin ia kecewa dan banting setir. Pada akhirnya dia menjadi apa? Menjadi pemungut cukai.
pemungut pajak, saudaraku. Saudaraku, dalam konteks orang-orang Yahudi, saudaraku, pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa. Karena apa? Pemungut cukai itu orang yang bekerja untuk pemerintahan Romawi, yang notabene adalah penjajah, saudaraku. Maka pemungut cukai itulah penjajah, pengkhianat bangsa. Saudara bayangkan, saudaraku, orang tuanya mengharapkan dia menjadi pelayan di bait Allah, tapi dia justru mengkhianati bangsanya dengan bekerja untuk penjajah bangsanya. Maka orang-orang Israel, orang-orang Yahudi memberikan stigma untuk para pemungut cukai adalah orang-orang berdosa, saudaraku. Sama seperti Sakeus, saudaraku. Dalam kisah Sakeus, itu pemungut cukai, orang berdosa, orang yang korup, saudaraku, perampas untuk kepentingan diri sendiri. Karena mereka selalu memungut pajak lebih dari apa yang seharusnya. Karena apa? Karena mereka dikondisikan, tidak dibayar, tidak digaji. Maka mau tidak mau mereka harus mendapatkan gaji dengan melipat gandakan pajak yang harus dibayarkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi saat itu. Maka kebenciannya sangat memuncak kepada orang-orang seperti ini, para pemungut cukai ini, saudaraku. Bisa dibayangkan, saudaraku, orang-orang Yahudi sangat membenci orang-orang ini dan berikan stigma ini orang yang berdosa, yang sama, saudara, dibandingkan yang sama seperti para pelacur dan sebagainya dan sebagainya. Dan menariknya, saudaraku, Yesus sang guru itu mengundangnya. Ikutlah aku. Yesus mengundang si pemungut cukai ini, orang berdosa ini. Ikutlah aku. Saudaraku, walau memang, saudaraku, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi jelas tidak menerima kehadiran Yesus sebagai guru, saudaraku. Tapi bagaimanapun Yesus adalah guru yang agung, guru yang luar biasa, yang begitu banyak orang kagum, banyak orang berbondong-bondong untuk mengikut dia, saudaraku. Dan guru yang hebat itu tentu dikenal karena memiliki murid-murid yang hebat, memiliki pengikut-pengikut yang hebat, saudara. Dan biasanya oleh sebab itu, saudaraku, guru yang hebat itu merekrut murid-murid yang hebat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang murid dari seorang guru yang hebat. Karena apa? Karena prestasi daripada seorang murid itu berpengaruh kepada reputasi sang guru itu. Sama, saudara, dengan universitas ternama juga seperti itu, saudaraku. Maka ada screening ketat untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa pilihan yang qualified, yang hebat, yang luar biasa, saudara. Karena reputasi universitas itu ditentukan dengan mahasiswanya, alumninya yang hebat, yang sukses dan sebagainya dan sebagainya. Maka tidak jarang, saudaraku, universitas ternama rebutan lulusan terbaik dari SMA atau secondary school begitu, dan mereka tidak jarang berikan sponsorship dan sebagainya karena ingin, saudaraku, pada akhirnya lulusannya adalah lulusan yang hebat, yang berhasil, yang sukses, dan itu membawa reputasi daripada universitas. Sama, saudaraku, guru yang hebat itu, saudaraku, itu betul-betul terlihat daripada murid-murid yang dihasilkan yang hebat juga. Tapi, saudaraku, Yesus berbeda. Dia justru mengundang Matius, si pemungut cukai, yang dikatakan banyak orang berdosa, pengkhianat itu. Sesuatu yang berbeda, saudara, yang sangat radikal, yang membuat semua kaget, bahkan mungkin
Matius pun kaget. Saya? Bukankah saya ini pemungut cukai? Bukankah saya ini stigma sebagai orang yang berdosa? Maka tidak heran saudara, orang-orang Farisi juga mempertanyakan hal itu. Kenapa Yesus itu, guru itu, justru mengundang Matius, si pemungut cukai, dan duduk makan bersama-sama dengan dia, saudara? Tapi saya mengatakan itu realitas yang terjadi. Pemungut cukai itu orang yang cacat secara sosial, tapi justru diundang Yesus masuk di dalam kasih karunia. Yesus mengundangnya ke dalam kasih karunia. Sudah ada pergeseran yang signifikan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita tentu mengerti Allah itu Allah yang kudus. Maka dalam konsep perjanjian lama, setiap orang untuk mendekati Allah yang kudus itu, maka dia harus menguduskan dirinya sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk bisa bertemu, untuk bisa menghadap dan beribadah kepada Allah yang kudus itu. Melalui berbagai macam korban. Maka dalam perjanjian lama kita mengenal banyak korban. Korban penghapus dosa, korban bakaran. Sebelum mereka masuk di dalam kemah suci, sebelum mereka masuk menghampiri Allah yang kudus, yang bersemayam di kemah suci itu, mereka harus betul-betul mempersiapkan diri sedemikian rupa, menguduskan dirinya sedemikian rupa. Dengan apa? Itu dengan ritual korban begitu. Korban itu artinya menggantikan dirinya yang berdosa. Dan korban itu berarti ada darah yang ditumpahkan, ada nyawa untuk menggantikan yang seharusnya dia yang berdosa yang harus dihukum. Kalau tidak seperti itu dia pasti akan mati, saudaraku. Kalau tidak mungkin yang berdosa bertemu dengan yang kudus, saudaraku. Pasti akan mati. Maka ada ritual-ritual seperti itu. Setiap orang harus menguduskan dirinya sebelum datang menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Melalui korban. Melalui makanan juga. Maka ada hukum halal dan haram dalam perjanjian lama. Mereka tidak boleh makan ini, makan itu. Karena apa? Karena setiap yang dimakan itu akhirnya mau tidak mau akan mempengaruhi di dalam tubuh ini, saudaraku. Sudah masuk, menyatu, terintegritas dengan tubuh ini. Maka perlu, saudaraku, ada aturan halal dan haram dalam perjanjian lama, saudaraku. Melalui pakaian juga, saudaraku. Sebelum masuk di dalam kemah pertemuan, mereka harus mencucinya sedemikian rupa, saudaraku. Dengan begitu luar biasa, saudaraku. Misalnya dalam Keluaran 19 ayat 10, saudaraku, ketika Tuhan mau datang begitu, dan Musa disuruh seluruh umat Tuhan suruh cuci pakaiannya, begitu ya. Harus menguduskan diri, sampai pakaian pun harus dikuduskan, saudaraku. Wah, bayangin sudah begitu ya. Kalau kita lagi musim-musim dingin, malas cuci baju, sudah gue pokoknya datang gereja, gitu ya. Pokoknya semprot minyak wangi lah beres, sudah begitu ya. Wah, nggak bisa itu dulu gitu ya. Nggak bisa seperti itu, sudah. Semuanya membutuhkan aturan untuk menguduskan diri sedemikian rupa, sudah. Tubuhnya yang cemar, yang luka, yang tersentuh mayat pun tidak boleh, saudaraku. Relasi-relasi yang masih kurang baik pun tidak boleh, saudara. Maka umat harus menguduskan dirinya sebelum dia beribadah, sebelum dia menghadap Allahnya, saudara. Tapi saudaraku, dalam perjanjian baru, Allah lebih dulu menguduskan hidup umatnya, sehingga mereka dilayakkan menghadap dan beribadah kepada Allah yang kudus. Kalau dalam perjanjian lama, manusia menguduskan dirinya supaya menjadi layak untuk bertemu Allah yang kudus. Kalau enggak, mati. Tapi dalam konsep perjanjian baru, Allah lebih dulu menguduskan umatnya melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib.
sehingga kita dilayakkan. Kita yang tidak kudus, kita dikuduskan, sehingga kita boleh datang menghampiri tahta Allah yang kudus, tahta karunia-Nya itu. Maka ada pergeseran yang signifikan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. So, dalam perjanjian lama, mengapa ada hukum, tadi saya katakan halal dan haram, gitu dalam Imamat pasal 11 misalnya. So, ada beberapa binatang yang tertulis dalam kitab Imamat memang tidak boleh dikonsumsi, dinyatakan haram, saudara, begitu ya. Nah, banyak penafsir Alkitab itu kenapa begitu ya. Jadi alasannya salah satunya yaitu karena menyangkut kesehatan, misalnya begitu. Misalnya larangan makan babi begitu ya, daging babi yang hoce itu begitu ya, tidak boleh begitu ya. Kenapa begitu ya? Karena itu mencegah trichinosis, itu satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing parasit nematoda, saudaraku, yang hidup di usus babi atau hewan lainnya, saudaraku. Nah, untuk menghindari itu maka tidak boleh seperti itu. Atau larangan makan kerang supaya aman dari virus. Karena saudaraku, kadang-kadang ada virus yang hidup di dalam tubuh tiram atau kerang itu, saudaraku. Binatang-binatang pemakan bangkai itu tidak boleh gitu ya, riskan dengan dengan infeksi, riskan dengan bakteri dan sebagainya dan sebagainya, saudara. Namun saudara, ada binatang-binatang yang tidak bisa dijelaskan, saudaraku. Mengapa binatang-binatang tersebut diharamkan? Misalnya udang, lobster. Wah, ini hocek-hocek semua, saudara, begitu ya. Nah, kenapa haram begitu ya? Kelinci yang juga makan rumput dan sebagainya, kenapa diharamkan begitu ya? Dilarang, diharamkan, saudara. Maka saudaraku, seorang yang bernama Mary Douglas, saudaraku, seorang teolog dan juga antropolog, menjelaskan, saudara, bahwa dalam setiap kasus-kasus tersebut, saudaraku, case-case kenapa binatang-binatang ini diharamkan, saudaraku, dia mendapati Allah melarang binatang itu karena menunjukkan sebuah anomali, sesuatu yang aneh begitu ya, sesuatu yang aneh. Misalnya begini, Tuhan katakan ya semua binatang air, saudaraku, itu tandanya bersirip dan bersisik, silakan makan begitu. Tapi yang tidak, artinya lain daripada itu, yang tidak punya dua kualitas ini, tidak punya spesifikasi seperti ini, bersirip dan bersisik, maka itu haram. Belut, saudaraku, ya di dalam air tapi tidak punya sisik, tidak punya sirip. Udang, lobster, saudaraku, tidak punya sirip, mungkin bersisik tapi tidak punya sirip, seperti itu. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan, saudaraku, yang seharusnya itu haram. Burung-burung, saudara, namanya binatang, maksudnya sebangsa burung itu bisa terbang, saudaraku, dan makan biji-bijian. Jika tidak maka haram, saudara. Namanya burung onta tapi nggak bisa terbang gitu ya. Nah, maka itu haram. Jadi segala sesuatu yang sebetulnya harusnya seperti ini tapi tidak seperti itu, maka itulah haram, saudara, diharamkan. Binatang-binatang yang lain, saudaraku, binatang-binatang darat peliharaan gitu ya, memamah biak dan berkuku belah begitu. Nah, itu boleh dimakan, tetapi kalau tidak, maka tidak boleh dimakan. Kelinci, saudaraku, memang memamah biak tapi tidak berkuku belah begitu. Termasuk yang tadi, saudaraku, babi. Dia berkuku belah tapi tidak memamah biak begitu. Jadi seperti itu. Ada binatang yang hidup di dalam dua Allah. Ini enggak lazim, enggak aneh. Kodok begitu ya, enggak jelas. Amfibi. Jadi binatang amfibi, maka itu diharamkan. Saudaraku, maka seorang rabi yang bernama Jacob Nermer, saudaraku, juga berpendapat sedemikian. Kalau saya harus mengatakan dengan singkat, apa yang menyebabkan sesuatu itu haram? Hanya satu jawabannya. Itulah abnormal.
binatang-binatang itu abnormal. Harusnya spesifikasinya sebagai binatang air seperti ini, tapi dia tidak seperti itu. Harusnya binatang ternak seperti ini, tapi dia tidak seperti itu. Maka itu abnormal namanya. Maka saudara, apa maksudnya? Maksudnya sebetulnya tidak ada tempat bagi yang memiliki kelainan, yang tidak memenuhi syarat, yang tidak sesuai dengan spesifikasi, yang abnormal. Itu jelas tidak layak, itu jelas haram, itu jelas tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada. Binatang-binatang yang dijadikan binatang korban pun harus tidak bercacat. Bukan hanya binatang, mereka yang melayani, mereka yang mau datang ke rumah Tuhan dalam aturan-aturan imamat, saudaraku. Mereka yang memiliki cacat tubuh, juga cacat dalam garis keturunan, tidak memenuhi syarat, saudara. Bahkan yang sedang cemar, misalnya wanita yang sedang PMS begitu, yang baru melahirkan, dan banyak hal yang cemar, yang orang sakit kulit, punya luka, bersentuhan dengan jenazah, semua dianggap najis, dan semua yang dianggap najis ini adalah orang-orang yang kotor dan tidak layak untuk masuk ke kemah suci. Maka sekali lagi, tidak ada tempat untuk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Maka dalam perjanjian baru Yesus memperlakukan orang yang dianggap tidak layak ini, yang abnormal ini, tidak memenuhi syarat, justru dengan cara yang berbeda, dengan aturan kasih karunia yang baru. Kenapa? Karena Yesus memang datang untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Yesus memang datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Atau lebih tepat, orang yang merasa dirinya benar dan tidak membutuhkan anugerah dan pengampunan daripada Tuhan. Bukankah kita semua juga orang-orang yang tidak layak, sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid daripada guru yang agung itu, yang membawa reputasi besar sang guru agung itu? Kita tidak punya kualitas untuk itu, kita tidak memenuhi syarat untuk itu. Tapi luar biasanya, Tuhan itu mengundang kita untuk mengikut Dia. Maka Yesus berkata kepada Lewi ini, si pemungut cukai, si pendosa ini, ikutlah aku. Dan Lewi segera berdiri, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa respon kita ketika Dia mengundang kita untuk ikut Dia? Bukan hanya sekedar percaya, tapi ada langkah keputusan yang sungguh-sungguh untuk mengikuti Dia. Saudaraku, ini patut menjadi perenungan kita. Dan memang saudaraku, Lewi ini betul-betul akhirnya mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku, Lewi inilah yang seringkali kita tahu sebagai Matius, penulis Injil Matius itu sendiri. Dan dalam tulisannya yang sama seperti yang ditulis dalam Injil Lukas yang kita baca tadi, dalam tulisannya Matius pasal 9, saudaraku, dia menyebut dirinya Matius, pemungut cukai itu. Dia tidak menutupi masa lalu dirinya sebagai pemungut cukai. Dan dia lebih suka menggunakan Matius. Karena apa, saudara? Matius itu memiliki arti dari bahasa Ibrani, Matinyahu. Artinya apa? Anugerah
dari Tuhan. Lewi, si pemungut cukai itu, yang sebetulnya diharapkan betul-betul bisa melayani di rumah Tuhan, menjadi berkat besar, membawa umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan melalui pelayanannya, melalui hidupnya. Tapi akhirnya menyimpang, menjadi seorang pecundang, seorang pengkhianat bangsa yang distigma orang berdosa. Tapi diundang oleh Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Dan dia bangga sebagai orang-orang yang mengalami anugerah dari Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku, Tuhan mengundang setiap kita. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita, apapun situasinya, kondisinya. Dan dia sanggup mengubahkan kita jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami anugerah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami melihat bagaimana Tuhan mengundang seorang yang berdosa. Bahkan orang lain pun menilai sebagai orang-orang yang berdosa, yang tidak layak. Ada cap yang melekat di dalam dirinya, dalam hidupnya sebagai orang berdosa. Kemanapun dia dicap sebagai orang berdosa, orang yang gagal, seorang pengkhianat. Namun Tuhan, Engkau melihat hal yang lain. Dan Engkau memberikan anugerah, mengundang dia, dan menyatakan anugerah-Mu di dalam hidupnya. Sehingga hidupnya diubahkan jadi orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga melihat diri kami di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang sebetulnya tidak qualified sebagai murid-murid-Mu. Orang-orang yang tidak memenuhi spesifikasi di dalam hidup kami, Tuhan, sebagai seorang murid yang harusnya membawa reputasi baik bagi Sang Guru. Tapi kami tidaklah demikian. Tapi faktanya Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami, dan Engkau menetapkan kami sebagai murid-Mu. Dan biarlah Tuhan, kesadaran ini membawa kami untuk semakin mengambil keputusan menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menyadari anugerah-Mu itu. Dan terus hidup di dalam anugerah-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga hidup kami hari lepas hari semakin hidup jadi murid-murid sejati yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menikmati roti dan perjamuan Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat baru dalam hidup kami. Kami yang mungkin merasa diri gagal, tidak layak, tidak masalah bagi Tuhan. Kami yang merasa diri berdosa dan tidak masuk hitungan, yang abnormal, yang penuh kelainan, tidak masalah bagi Tuhan. Karena Tuhan berbelas kasihan untuk mengundang kami dan memulihkan hidup kami saat ini. Berikan hati yang terus terbuka untuk Tuhan mengintervensi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita siap.
Pada saat ini kami masih menganjurkan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan agar bisa dilakukan secara transfer melalui rekening gereja GKY Sydney. Namun bagi saudara yang ingin memberikan secara langsung bisa memberikannya, bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di meja asyir di belakang setelah ibadah selesai. Terima kasih. Mari kita berkomitmen sekali lagi untuk tidak sekedar hanya menjadi penggemar, melainkan untuk sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku ku mau jadi murid Yesus. Ku mau dipenuhi kasih. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku di dalam hatiku. Di dalam hatiku ku mau dipenuhi. Ku mau hidup lebih suci. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Di dalam hatiku ku mau hidup lebih suci. Ku mau hidup lebih suci bagimu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan untuk bisa mengikuti perjamuan kudus, untuk bisa mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengundang setiap kami yang tidak sempurna ini Tuhan untuk datang kepada Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Kini terimalah persembahan kami agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silahkan duduk, berita penggembalaan. Shalom, saudara, puji nama Tuhan. Kita boleh beribadah kembali di hari yang indah ini. Kita bersyukur, saudaraku, Tuhan mengaruniakan cuaca yang baik. Kita sudah memasuki musim spring yang indah, saudara, begitu ya. Dan kita juga sudah masuk dalam daylight saving ya. Jadi sudah tadi memang kurang 1 jam ya, 1 jam istirahat kita gitu ya. Tapi kita melihat suasana yang semakin terang benderang begitu ya. Nah, kita bersyukur, itu harapan, itu anugerah Tuhan yang semakin mensemangati kita sudah memasuki musim spring ini. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua. Baik, Bapak yang terkasih, kita terus doakan untuk situasi dan kondisi yang semakin membaik saudaraku di Australia dan secara khusus di New South Wales di mana kita berada. Tuhan terus menolong secara khusus terkait dengan pandemi. Kita bersyukur untuk itu saudaraku, dan kita tetap doakan untuk pemulihan ekonomi yang memang tidak mudah karena ini menyangkut global begitu ya. Kita doakan supaya tetap Tuhan menolong pemerintahan Australia di dalam menangani hal ini saudaraku, untuk job keeper dan sebagainya. Kita doakan supaya semuanya dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Juga jangan lupa
Kita juga berdoa untuk Indonesia, saudaraku, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, masih banyak kasus daripada COVID, tapi juga kita bersyukur karena vaksin sudah mulai uji klinis dan tidak ada masalah untuk itu, dan mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun, saya pikir ini menjadi solusi daripada kondisi sosial masyarakat di Indonesia, begitu ya. Dan kalau ada vaksin, maka itu sangat-sangat menolong, membantu untuk pemulihan daripada COVID-19. Kita doakan juga situasi global, saudaraku, ada pemilihan presiden di Amerika, begitu ya. Mau tidak mau itu juga akan berdampak secara global, gitu ya. Kita doakan supaya semuanya dalam kendali, dalam kontrol daripada Tuhan. Nah, kita berdoa untuk itu. Kita juga doakan untuk Pak Hendra yang Selasa besok akan menjalani operasi katarak yang kedua, begitu ya, yang sebelahnya. Kalau yang pertama Tuhan sudah tolong, dan biarlah Tuhan juga menolong dalam operasi kali ini. Kita terus doakan saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, bersyukur Tuhan terus menguatkan, Tuhan terus memberkati, dan Tuhan juga menjawab doa-doa kita untuk itu, dan kita bersyukur untuk hal seperti itu. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama, kita angkat suara, kita berdoa untuk hal itu. Mari kita berdoa untuk Australia, untuk Indonesia, untuk situasi global, dan untuk saudara kita terkasih Pak Hendra. Mari kita angkat suara, kita doa. Bapa dalam surga, terima kasih sampai saat ini kami boleh melihat pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, tapi kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang indah. Tuhan menjaga, Tuhan membantu pemerintah Australia dalam mengatasi pandemi COVID, sehingga itu boleh semakin teratasi, walaupun belum final betul, tetapi kami yakin ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kami berdoa untuk penemuan vaksin, uji klinis vaksin di beberapa negara, bahkan mulai pelaksanaan vaksinasi di beberapa tempat. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati, biarlah semuanya menjadi cara Tuhan, sarana Tuhan untuk mengatasi daripada pandemi COVID ini boleh segera berakhir. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi Australia dengan JobKeeper yang ada. Kami menyerahkannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tidak mudah Tuhan, apalagi ini menyangkut bukan hanya regional, lokal regional, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tidak bisa untuk saling membantu satu dengan lain, semua terkonsentrasi untuk negara masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap mengontrol, Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatunya. Ditambah dengan isu-isu politik yang berkembang menyangkut pemilihan presiden di Amerika dan yang lainnya. Tuhan, kami menyerahkan situasi global ini ke dalam tangan Tuhan di tengah-tengah pandemi. Kiranya Tuhan juga campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan juga menolong uji klinis vaksin di tahap 3 yang tetap berjalan, dan kami tetap boleh mendapat informasi bahwa itu semua berjalan dengan baik, dan kami bersyukur untuk itu, dan kami menyerahkan untuk tahapan produksi bahkan vaksinasi ke depan di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Biarlah semuanya dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk Pak Hendra yang hari Selasa nanti juga akan menjalani operasi katarak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan juga bekerja di dalamnya. Tuhan pakai tangan dokter, Tuhan pakai peralatan medis yang ada sebagai kepanjang tanganan Tuhan melakukan karya-Mu yang indah untuk Pak Hendra, sehingga Pak Hendra juga boleh melihat lebih jelas lagi, dan itu juga melambangkan hatinya yang semakin jelas melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan sudah menolong dalam operasi tahap pertama, kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan campur tangan di tahap ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus mendukung dalam doa saudara-saudara kami di tengah kelemahan-kelemahan tubuh yang ada. Kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib menguatkan, bahkan memulihkan. Kami bersyukur untuk itu. Ada kekuatan, ada sukacita di tengah-tengah kesulitan-kesulitan, sakit penyakit yang ada. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan biarlah itu menempa kami sebagai murid-murid sejati yang sungguh-sungguh tetap bergantung dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa untuk jemaat Tuhan
dalam pekerjaan, jemaat Tuhan dalam usaha, dalam studi, dalam meraih masa depan, kehidupan keluarga, Tuhan juga menolong. Dan untuk masa liburan, untuk anak-anak kami di tingkat dasar maupun sampai secondary school, Tuhan juga menolong. Biarlah ini menjadi waktu yang indah, kebersamaan di tengah keluarga yang membawa kami semakin menikmati kebaikan Tuhan di tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segala puji, segala kemuliaan bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi, pulanglah, arahkanlah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah di dalam Kristus Yesus, kasih kekal Allah yang dahsyat dan ajaib itu, pertolongan, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal itu turun atasmu, menjadi bagian hidupmu, menyertai, menguatkan, memberikan damai, sukacita, pertolongannya dan penyertaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, ada satu yang kelupaan, saudaraku. Sabtu depan ini kita ada webinar, saudaraku ya. Ada seminar secara online dengan Zoom yang akan disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Sio, saudaraku ya. Jam 11 waktu sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu nanti akan dikasih link dan ini terbuka untuk siapa saja. Jadi Bapak Ibu yang rindu membagikannya kepada yang lain, saudaraku juga bisa membagikannya gitu ya, jam 11 hari Sabtu ini. Dan saya yakin kita akan mendapat berkat dengan tema murid yang tangguh. Kemudian 2 minggu depan juga kita akan adakan seminar tentang tanda-tanda akhir zaman. Ada banyak pertanyaan, ini satu seminar yang beruntun, saudaraku. Wah, ini pandemi ini Musa, apakah ini tanda-tanda zaman gitu, akhir zaman begitu ya. Nah, saudara nanti akan dapatkan jawabannya. Pendeta Yohanes Adri yang memang saudara disertasinya itu bicara tentang kitab Wahyu akan menolong kita mengerti bagaimana tanda-tanda zaman itu. Ini 2 minggu berturut-turut saudaraku ya. Pendeta Yohanes Adri tanggal 24 dan 31 Oktober. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.